Pada hari ini kita belajar kembali bersama SBO TV yang selalu mengerti. Yuk kita mulai, siapkan alat tulismu, belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 3 Surabaya yang hebat, yang cerdas dan semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selama 30 menit ke depan, kalian akan ditemani oleh Ibu Tri Cici Rahmawati. Ibu bertugas di SDN Mandokan Wetan 4 Surabaya. Kalian harus tetap semangat belajar dari rumah ya. Bu Guru akan menemani kalian dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV yang selalu mengerti. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat nantinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kali ini Bu Guru akan mengajarkan tentang dinamika gerak tari. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang kelas 3 Seni Budaya dan Prakarya, tema 4 Kewajiban dan Hakku, subtema 2 Kewajiban dan Hakku di Sekolah dengan materi Seni Budaya dan Prakarya, dinamika gerak tari. Nah, sebelum Ibu ke materi berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Hak dan Kewajiban bersama-sama ya. Kalian bisa mengikutinya loh di rumah. Ayo dengan semangat ya anak-anak. Kewajiban dan hakku beraneka ragamnya, hormati ibu guru, berhak menuntut ilmu. Kewajibanku, sungguh senang hatiku, hak-hakku pun ku dapat, sukses dunia akhirat. Kewajiban dan hakku beraneka ragamnya, hormati ibu guru, berhak menuntut ilmu. Tuntas kewajibanku, sungguh senang hatiku, hak-hakku pun ku dapat, sukses dunia akhirat. Amin. Semoga kalian semua anak-anak Surabaya sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi gerak cepat kaki dalam suatu tari. Dan yang kedua, memperagakan gerak cepat kaki dalam suatu tari dengan membentuk gerakan kaki menjadi gerak tari yang dinamis, energik, dan bersemangat. Siapa yang di rumah hobi menari? Ada yang ikut ekskul tari? Nah, ada juga atau yang ikut les privat? Atau menirukan gerakan tarian ya di rumah karena ini kan pandemi ya? Oke, Bu Guru mau bertanya, coba sebutkan saat kita menari bagian tubuh mana yang bergerak? Ya, betul sekali. Bagian tubuh yang bergerak biasanya adalah kepala, ya, kepala, kemudian mata bergerak kanan kiri, tangan, kaki, dan bahu. Bisa juga pinggul ya anak-anak. Nah, apa ya Ibu tari? Tari adalah perpaduan gerakan dan musik secara berirama
untuk mengungkapkan perasaan, maksud, pikiran, dan bertujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Itu tari apa? Seperti itu ya. Jenis-jenis tari anak, ada tari bentuk ya, yaitu tari yang tidak menggunakan alur cerita. Contohnya tema binatang dan tema tumbuhan. Pada gambar telah tertulis tema binatang itu tari kijang ya, menunjukkan kijang yang sedang berlari. Tumbuhan ada tumbuh sedang berkembang dan sedang mekar. Seperti itu ya anak-anak. Ada juga tari permainan atau tari dolanan. Ialah tari yang menggunakan alur cerita dengan penokohan dalam penampilannya. Contohnya tari jaranan, tari jublak-jublak suwung, sulku-sulku batok. Itu ada gambar tari jaranan yang menggunakan properti jaran kepang. Ada juga suku-suku batok dengan bermain dengan temannya. Unsur utama dalam tari adalah gerakan. Tari akan lebih indah dan menarik jika memiliki dinamika gerak tari. Bu, dinamika gerak tari itu apa ya Ibu? Ya, dinamika gerak tari adalah segala perubahan di dalam tarian karena adanya variasi-variasi di dalam tarian yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak monoton. Monoton itu membosankan ya, tidak membosankan. Jadi kalau menari enak dilihat dan lebih menarik. Selain gerakan, unsur dalam tari juga ada yang dinamakan properti. Apa itu properti anak-anak? Kalian tahu? Properti artinya alat pendukung dalam menari. Untuk mengetahui karakter tarian, ada kuda Jepang itu ya, jaran kepang, kalau ini kipas, ada juga piring, sampur itu selendang, ada juga topeng ya dan gendawa. Salah satu gerakan yang diajarkan pada hari ini adalah gerakan kaki pada tari dengan gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan sebuah tarian. Nanti kalian akan berlatih gerakan kaki, bagaimana kalian bisa menggerakkannya, lebih semangat, powernya dikeluarkan ya anak-anak ya, tidak boleh malas ya, harus semangat. Nah, gerakan dasar pada kaki pada tarian yakni 1. Menghentakkan kaki, tap, 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 dihentakkan ya. Nah, kemudian melompat, melompat menggunakan 2 kaki, lompat, 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 lompat. Nah, meloncat, meloncat menggunakan 1 kaki, loncat, 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 seperti itu. Melangkah maju, 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 bergerak mundur, 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 mundur. Kemudian kalian juga bisa berputar 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Kemudian melangkah ke samping kanan dan ke samping kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kalian bisa beristirahat dulu. Akan ada pesan yang mau lewat. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, bagaimana tadi belajarnya loncat, melompat, melangkah, dan mundur? Pasti kalian sudah tahu ya bagaimana gerakannya. Nah sebelum ke pembelajaran berikutnya, Bu Guru mau ngajak kalian ice breaking dulu tentang tari tepuk tangan. Oke, ini ya. 1, ikuti ya. 1, 2, 3. Tangan atas tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Hei, gimana? Semangat kan gerakannya tadi? Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Tadi ice breaking untuk kalian lebih semangat di rumah belajarnya. Nah, berikutnya kita akan latihan tentang gerakan kaki. Yang pertama, kalian tegak berdiri, lalu berputar ke kanan, berjalan perlahan
8 kali hitungan. Dimulai ya. Ikuti Bu Guru di rumah ya, harus berdiri. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tegak berdiri, berputar ke kanan selama berjalan 8 hitungan. Yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali, kemudian berputar ke kiri 4 kali hitungan. Kalian kalau loncat 1 kaki ya. Oke, dimulai ya. Loncat 1, berputar. 1, 2, 3, 4. Kemudian meloncat ke kanan 2 kali, berputar 4 hitungan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kalian ulangi ya, digabung ya antara yang satu dengan yang berikutnya. Ulangi ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, bisa kan anak-anak? Yang berikutnya, melompat. Melompat ke kiri, lalu berputar 4 kali hitungan. Dimulai ya, lompat kakinya 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kemudian melompat ke kanan, berputar 4 kali hitungan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ulangi sampai 4 kali hitungan. Dicoba ya, digabung, jadikan 1, pertama dengan kedua. Ulangi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kan anak-anak mengikutinya di rumah? Kemudian, kalian akan kembali ke gerakan pertama, yaitu yang berjalan berputar tadi. Kalian ulangi sampai dengan melompat. Ikuti ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian berputar. Loncat ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Loncat ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Melompat sekarang. Melompat 2 kali, kemudian berjalan 4 kali hitungan. Lompat ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, begitu ya anak-anak. Pasti bisa kan kalian meloncat, melompat. Nanti kalian bisa mengkreasikannya dengan lagu daerah yang kalian tahu di rumah. Kemudian bisa menggunakan dengan pakaian atau properti yang kalian sukai. Ini ada gambar tentang anak yang kerja bakti dalam sekolah ya. Ini ada anak yang bernama Dayu. Saat memungut daun, Dayu dengan teman-temannya kadang berjalan perlahan. Sesekali ia menghentakkan kaki. Tap, 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 tap. Itu menghentakkan kaki. Kemudian ia berjalan, bergerak ke samping kanan, ke samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ia bergerak maju dan bergerak mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Lah, seperti itu. Ternyata dalam sebuah kegiatan kerja bakti pun ada beberapa gerakan-gerakan yang bisa ditarikan loh anak-anak. Nah, kalian dalam di sini bisa berhak untuk mendapatkan suatu tarian, berhak untuk menari, dan kewajiban kalian adalah berlatih menari sehingga gerakan tarian tersebut menjadi gerakan yang indah dan gerakan yang tidak monoton. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalian tetap harus belajar di rumah, kemudian dipraktekkan di dalam rumah. Apa ya yang harus kita lakukan saat menari? Nah, harus percaya diri, ya harus pede, kemudian tidak malu, harus berani dengan semangat
semuanya harus melihat kalian itu, wah anak ini berani sekali menari dan indah sekali untuk dipandang. Kemudian penghayatan dalam menjiwai sebuah tarian. Jadi kalau tarinya itu harus dibawakan dengan hati ya. Kalau tariannya gerakan lembut ya harus lembut, kalau tegas ya harus tegas. Ekspresi mimik wajah. Jadi kalau senyumnya ya senyum semanis mungkin. Kalau harus wajahnya garang ya wajahnya harus garang. Kemudian kesesuaian memberikan gerakan. Jadi kalau tangannya ke samping ya tangannya ke samping, tidak boleh ke bawah. Ke atas ya ke atas, tidak boleh lemes-lemes kemudian lihatnya jelek seperti itu. Kemudian kebebasan berekspresi, kalian harus semangat. Kemudian kalian bisa menunjukkan gerakan apa saja dengan ide-ide yang kalian miliki. Lah anak-anak, marilah kita praktekkan video tari Re Ayo Re. Ini adalah Bu Guru mengambil lagu Re Ayo Re itu karena Re Ayo Re adalah berasal dari lagu daerah dari kota Surabaya. Kalian bisa melihatnya ya di rumah. Kita praktekkan bersama-sama, semuanya berdiri. Empat lagi, stop. Oke, bagaimana anak? Masih semangat kan? Jangan kemana-mana, kalian akan tetap istirahat. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, pastinya tadi kalian sudah beristirahat ya. Bagaimana tadi tariannya, bisa mengikuti atau tidak? Nah sekarang supaya kalian lebih ingat lagi dan lebih paham, Bu Guru akan mengulangi lagi video tari Re Ayo Re, dan lagu ini adalah lagu daerah kota Surabaya. Hentak, hentak, hentak satunya. Dihentakkan ya. Berjalan berputar.
Oke, bagaimana? Kalian sudah kan mengulang lagi gerakannya di rumah? Pastinya kalian harus bisa menghafalkannya ya anak-anak. Oke, berikutnya sinopsis tari Re Ayo Re, yaitu tarian ini menggambarkan tentang kebiasaan masyarakat Surabaya tempo dulu. Lagu Re Ayo Re itu bermakna ajakan kepada teman-teman dengan perasaan riang gembira yang tercipta ketika berkumpul bersama teman-teman. Tunjungan adalah nama jalan yang ada di kota Surabaya. Selanjutnya perjalanan tersebut dilakukan bersama-sama atau beramai-ramai. Nah, marilah kita melestarikan budaya masyarakat Surabaya dengan tetap memelihara jalan Tunjungan sebagai ikon kota Surabaya. Nah, ada ciri-ciri tari. Tari merupakan ekspresi atau ungkapan perasaan, kehendak, dan pikiran manusia. Gerakan tari merupakan gerakan yang ritmis dan gerak berirama. Ritmis itu gerak berirama ya anak-anak. Gerakan tari merupakan gerakan yang sangat indah. Jadi kalian harus mengikutinya lebih indah lagi, lebih semangat dan tidak monoton ya anak-anak ya. Manfaat tari untuk anak yaitu untuk membantu perkembangan fisik dan motorik. Kemudian untuk melatih anak lebih aktif, kuat, dan terampil. Kemudian juga untuk melatih disiplin. Bagaimana disiplin, Bu? Kalian saat kegiatan atau berlatih tari, disiplin saat berlatih dengan bu gurunya. Kemudian meningkatkan kemampuan kalian berpikir karena menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Setelah itu belajar bekerja sama. Saat kalian menari dengan temannya menggunakan secara kelompok, kalian harus bekerja sama. Bagaimana tarian itu semakin indah, kompak, dan tidak salah gitu ya. Jadi harus saling berimbang, saling mengisi. Bagaimana gerakannya sama, rancak, dan enak dilihat. Kemudian meningkatkan kreativitas seperti kalau kalian melihat sebuah benda atau seekor binatang, kalian bisa menciptakan sebuah tarian. Jadi semuanya bisa dibuat sebagai tarian ya, dengan gerakan-gerakan tadi seperti kalian kerja bakti tadi aja banyak gerakan ke kanan, ke kiri, maju dan mundur, itu bisa digerakkan sebagai tarian. Kemudian rangkuman materi. Tari adalah gabungan gerakan semua anggota tubuh secara berirama. Ya, jadi gerakan tubuh kalian diikuti dengan musik. Itu seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian unsur utama dalam tari adalah gerakan. Sebenarnya ada berapa lagi? Contohnya ada wiraga, wirasa, kemudian panggung, properti, rias, itu banyak sekali untuk unsur dalam tari. Dinamika tari ialah perubahan dalam tarian karena adanya variasi-variasi di dalam tari. Jadi gerakan berpindah-pindah juga termasuk dinamika tari ya. Jenis-jenis tari anak, ada tari bentuk, tari permainan, dan tari dolanan. Tadi sudah diberitahu kalau tari bentuk bisa menyentuhkan binatang, menirukan tumbuhan, dan pada permainan dolanan ada beberapa tarian yang memang berdolanan atau bermain anak-anak ya, seperti itu. Gerakan dasar pada kaki antara lain bisa menghentakkan kaki, meloncat, melompat. Jadi kalau meloncat menggunakan satu kaki, melompat dua kaki. Kemudian berputar, ya berputar bisa ke kanan ataupun ke kiri, melangkah dan juga bergeser. Nah, manfaat tari anak yaitu membantu perkembangan fisik dan motorik, ya kalian bisa lebih disiplin, bisa bekerja sama dengan teman kalian, ya jadi disiplin kalau waktunya jamnya berlatih, kalian juga berlatih untuk datang lebih awal ya. Kemudian belajar bekerja sama saat kalian menari secara berkelompok harus saling menyamakan visi dan misi kalian. Jadi waktu gerakan tarinya harus disamakan. Ada dinamika tari-tarinya, kemudian ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi secara berkelompok supaya sajian tarian itu lebih menarik untuk ditonton. Kemudian untuk bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan kalian berpikir, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri.
Nah, penugasan dan hadiah untuk kalian, yaitu silakan kalian peragakan kembali gerakan-gerakan tari yang sudah kalian pelajari bersama Bu Guru tadi ya. Pada buku halaman 4, tema 4 halaman 53 sampai dengan 55 menjadi suatu rangkaian gerakan tari yang sederhana. Kemudian mintalah bantuan orang tua kalian untuk memfoto kegiatan tersebut dan jangan lupa kumpulkan pada Bapak Ibu guru kalian. Dan selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih. Oke anak-anak, sudah 30 menit ke depan, sudah 30 menit Bu Guru belajar dengan kalian. Ya anak-anak, kalian harus tetap belajar di rumah dengan semangat ya anak-anak. Marilah kita pelajari, kita akhiri pelajaran pada hari ini supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah dan tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.